Yaqulu qawli. Salawat yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakil Kesiswaan, yang saya hormati Ibu Ketua Proyek, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, tim penilai, dan para calon OSIS tahun 2023-2024. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuki acara yang pertama, pembukaan yang dianggap sudah berlalu. Kedua, kata sambutan dari Ketua Proyek kepada kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Padanya disilakan. Ibu, ada lagi ada pertanyaan ya. Sebenarnya kalau di dalam ini Ketua Proyek dulu ya untuk menyampaikan, karena maaf Ibu jam 9 nanti ada Zoom sekolah binaan, langsung ikut saja. Dan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat untuk anak ibu yang cantik-cantik dan sehat. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wa bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih di akhir waktu berdasar di Israel keluarga. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Ketua dan Yatim, dari sampai. Yang saya hormati Ibu Wakil Kesiswaan, untuk suami isi. Yang saya hormati Ibu Ketua Proyek SMP Negeri 1 Merdeka, ada 2 ya. Ya, Ibu Rayani dan Ibu Dewi Maria yang hari ini syukurnya saya izin ada berdua bisa hadir. Mudah-mudahan anak ibu tetap semangat walaupun hanya satu nampaknya ketua proyek kita itu. Bayangkan Ibu Dewi, kenapa? Agar semangat untuk menjawab soal-soal yang itu nanti ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu wali kelas, guru bina studi yang hadir pada hari ini, juga anggota OSIS ya. Ya Dewi, ada berapa orang sih anggota OSISnya? 5 Bu. Ada 6 ya. Terima kasih yang telah membantu kegiatan pesta kita pada hari ini. Pesta kita juga mulai startnya pada hari ini. Dan anak-anak ibu itu dari kelas 7 cerdas sampailah 8 bijak. Tidak ikut satu persatu ya. Karena 8 kelas yang terlibat pada hari ini yang berbahagia dan sangat kami cintai. Baiklah, pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini walaupun tertunda. Ya nak? Dari kemarin ya sudah menanti-nanti kegiatan yang sangat bermanfaat. Memang harus kita laksanakan karena harus ada pertukaran. Ya, kalau sudah namanya pesta demokrasi itu sudah mengarah kepada pemilihan ketua OSIS dan wakil OSIS. Itu demokrasi yang ada di sekolah. Baiklah Ibu, kemudian selalu beserta salam tetap tercurahkan buat junjungan Allah yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu Marni, saya hanya punya waktu 15 menit ya. Ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Baiklah anak ibu semuanya, hari ini hari kita mulai start. Kenapa? Kita melaksanakan proyek. Proyek kita itu dalam 1 tahun ada 3. Proyek yang pertama sudah kita laksanakan. Sebetulnya proyek ini kepada yang pada ganjil ya, karena ada beberapa hal berbeda kita melaksanakan ya.
nanti setelah ujian semester ganjil. Itu tidak masalah nak ya, tidak masalah. Karena apa? Untuk pemilihan proyek pesta demokrasi ini kita pilih tema tentang pemilihan OSIS. Untuk pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu biasanya ada paling cepat di bulan September, Oktober, November, Desember. Dan seandainya ada segala sesuatu hal itu bisa tertunda, kita adakan di bulan Januari. Itu tetap. Tapi dengan syarat ketika OSIS sudah berjalan berapa tahun? 1 tahun ya? 1 tahun. Itu tidak boleh nanti dibuka pada Juni, ya, karena itu terlambat. Kalau ini masih ada waktunya. Dan ketua OSIS yang kemarin itu siapa? Namanya? Diki Fitrananda, Bu. Siapa? Diki Fitrananda. Diki ini juga mungkin merasa ini 1 tahun kepemimpinan Diki dan wakilnya ya Rama ya, banyak sekali hal-hal positif yang kita dapat. Nah, pesta demokrasi ini kita pilih dengan tema pemilihan OSIS dan ketua OSIS harus kita laksanakan. Dan ada perubahan sedikit, agak bergeser ya Bu, dari tahun kemarin. Kok kenapa tahun kemarin Bu tidak ada tes pengetahuan? Ya ada nggak? Ada? Belum. Tidak ya. Tapi tahun ini kita buat perubahan Bu ya. Itu alam sangat baik sekali. Karena apa? Karena anak ibu yang bersaing hari ini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ya. 16 kontestan ya. Nanti dari 16 ini akan muncul siapa nanti yang terpilih sebagai calon ketua OSIS. Itu harus ambil 1 orang. Biasanya calon ketua OSIS itu kita prioritaskan itu pada kelas 8. Ya, betul. Ada kelas 8 itu sebagai ketua OSIS. Dan wakil mendampingi itu kita prioritas ada kelas 7. Kenapa harus ketuanya pada kelas 8? Siapa bisa jawab? Nah, kenapa? Kita prioritas ketuanya duduk di kelas 8. Ayo, siapa Bu? Yang pintar-pintar yang bisa jawab? Kami, Bu. Yang mendampingi itu kelas 7. Ya, siapa bisa jawab? Iya. Apa lagi? Karena yang kelas 8 sudah banyak pengalamannya di OSIS. Ya, pertama ya. Kelas 8 tiga prioritas. Pertama, mereka sudah ada pengalaman di OSIS. Yang kedua, siapa bisa jawab ini? Nanti mereka ketika kelas 8 naik kelas 9 ada kesempatan lagi enggak? Mencalonkan tidak. Maka kita prioritaskan. Kalau kelas 7 diprioritas jadi OSIS, di kelas 8 masih ada kesempatan lagi. Itu harus diingat Nak ya. Jadi kita hargai hormati kakak tingkat ini. Kita harus ada jenjangnya. Nanti yang wakil ketua OSIS di kelas 7, dia masih punya kesempatan jadi ketua OSIS ketika berada di kelas 8. Jadi kita ada perubahan untuk tahun ini. Anak ibu akan diuji dengan soal-soal pengetahuan ya. Iya, sudah disiapkan oleh tim ya. Dan soalnya sudah dirumuskan oleh Bapak Ibu guru hebat-hebat di sini dengan soal umum ya, untuk soal proyek dengan soal-soal umum. Jangan takut ya. Nanti ketika soal diserahkan pada anak ibu baca bismillah, berdoa sesuai dengan agama dan konsep masing-masing. Betul-betul isinya. Karena hasilnya harus keluar ini, ibu. Ya harus keluar ini dan diumumkan langsung. Ada tambahan. Ya. Tidak ada neko-neko saja kok. Ada isi-isi enggak. Ya pakai WA pula ya, misalnya ke Pak Ijal. Nah, misalnya ya, Pak, saya naikkan nilai. Misalnya begitu. Kita ini betul ya, spontan ya. Hari ini ya, langsung ya keluar nilainya. Setelah nanti diisi langsung dikoreksi ya Bu, ya. Ada tim. Iya langsung. Makanya ada nih. Skor 80, 90, skor 100. Ada poinnya sini. Betul-betul mengisinya ya. Jangan nanti mengisinya blank. Karena Ibu kata gini, karena kita sudah melihat ini Bu Marni. Calon-calon kita ini bukan kaleng-kaleng ya. Anak-anak yang betul-betul terpilih.
Misalnya, kenapa dia jadi rapat cerdas? Itu orangnya. Kemudian saya akan tanya nih, wali kelas 8 itu ada sih? Salah satu wali lah, kelas 8 ada? Bu Rosita, mana? Wali kelasnya mana? Apa anaknya mana? Orang pintar. Kenapa ibu memilih itu? Nah, misalnya, tentu ada sesuatu kelebihannya. Ada nilai plusnya, nak. Kenapa wali kelas memilih anak ibu? Itu harus kamu bangga, ya, bangga kan. Yang pula jangan tak pede ya. Jadi hari ini harus pede semuanya nih. Iya. Saya adalah perwakilan dari kelas. Saya harus semangat, harus optimis, jangan pesimis. Nyalahnya tidak aja, bukan nikah bisa, yang tidak aja, yang tidak itu tak sesuai dengan di hati kami ya. Harus semangat. Kalau sudah terpilih, harus semangat kami. Jawab benar-benar. Tadi malam ada belajar nggak nih? Belajar. Ada tak belajar? Ada. Nah, tak belajar kayak mana kamu jawab ini? Soal ini? Iya. Soal berapa bu? Soal 10. Objektif atau esai bu? Esai. Ingat. Apalagi menjawab soal esai. Jangan menerawang ya. Soal yang ditanya harus berhubungan dengan jawaban. Nanti jangan yang diminta piring, kamu jawab sendok. Apa artinya? Harus sesuai dengan yang ditanya. Yang diminta proklamasi, kamu jawab Pancasila. Nyambung? Tidak akan nyambung. Enak? Betul-betul. Kamu lihat pertanyaannya, kamu buat jawabannya. Seandainya jawabannya minta, kenapa, mengapa harus kamu uraikan. Kecuali tahun berapa, baru kamu buat tahunnya ya. Tapi jelaskan, fokus kamu jelaskan. Itu harus kamu pahami. Apa model soalnya? Karena anak ibu ini sudah pintar semuanya berbahasa Indonesia. Ya, paham ya? Ini hari ini adalah uji kompetensi untuk pengetahuan. Nanti ada keterampilan bro. Khusus hari ini pengetahuan. Kalau keterampilan itu agak berbeda ibu ini. Keterampilan mungkin dalam berbicara dan sebagainya. Itu nanti bawa orasi ya secara lisan. Itu visi misinya nanti ya. Tapi visi misi setelah kita memilih 3 calon. Kita sampai memunculkan 3 calon ya. Iya. Bakal calon. Balon. Bakal calon kali ini nah. Jadi hari ini mudah-mudahan akan muncul 3 calon yang betul-betul yang sesuai dengan hati nurani guru-guru kita di sini juga ya. Karena kami tahu nih kemampuan anak-anak ibu di sini. Siapa ini? Oh ya. Siapa? Oh ini ya. Kita tidak mau. Ada juga mungkin dulunya tempo dulu. Oh langsung. Yang ini catat ya. Ini wakilnya. Ini ketuanya. Kita tak mau lagi seperti itu. Kita ingin bukan hanya keterampilan kamu bisa berbicara, sebagai juga ada pengetahuan. Karena apa? Karena ketua OSIS dan wakil OSIS ini akan mewakili sekolah dimanapun ajangnya. Apapun acara sekolah ini, anak ibu dari OSIS dan wakil OSIS ini yang akan keduluan mewakili teman-temannya. Apalagi misalnya ada tamu dari luar kami ya, penyampaian bahasanya, ya, kamu yang datang depan. Kedua, wakil ya. Oh, saya tak pandai berbicara. Pada masalah tak pandai berbicara itu bisa dilatih bukan ya? Kita uji pengetahuannya dulu. Oke, pada hari ini di sana semangat ya. Iya. Baiklah, ibu kalau saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillah. Pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun pelajaran 2023 dan 2024 secara resmi saya buka. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah, saya hormati Ibu Wakil dan guru-guru yang ada di sini ya sebagai project ini. Nah, baiklah yang dapat saya sampaikan untuk
kalian juga sudah mempersiapkan dari awal ya. Semoga pelaksananya lancar, dan kalian bisa menjawab dengan mudah ya. Semoga kalian berdoa ya sebelum mengikuti kegiatan, doa dalam masing-masing ya, agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, hanya itu yang bisa sampaikan. Semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali.